pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program On Target hari ini dalam episode Kekristenan Sejati. Hari ini kita akan membahas satu pokok bahasan mengenai membangun di atas fondasi yang baik. Di dalam Matius 7 ayat 24, firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu." Saudara pemirsa, kalau kita melihat suatu bangunan, maka yang menarik bagi kita adalah bentuk dan keindahan dari bangunan tersebut. Seringkali kita lupa bahwa yang terpenting dari sebuah bangunan adalah pondasinya. Karena pondasi adalah bagian yang tidak terlihat. Tidak peduli seberapa megah dan betapa menakjubkannya sebuah bangunan. Jika pondasinya tidak benar, maka bangunan tersebut tidak akan bertahan lama. Di daerah tempat tinggal saya, ada sebuah bangunan tinggi yang dibangun sejak beberapa tahun yang lalu. Tetapi kemudian bangunan tersebut tidak diselesaikan entah karena apa. Sekitar 3 bulan yang lalu, tiba-tiba bangunan itu runtuh. Dalam waktu yang sekejap, beberapa bagian dari bangunan yang tinggi itu runtuh. Gedung yang dibangun dengan biaya yang sangat besar itu, dalam waktu yang sekejap dapat runtuh, dikarenakan oleh pondasinya yang kurang baik atau kurang dalam. Para arsiteknya telah gagal menghitung penopang tekanan yang dibutuhkan oleh gedung yang tinggi tersebut. Ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang dapat kita pelajari di sini. Jika saudara ingin melakukan perkara-perkara besar bagi Allah, kita harus terlebih dahulu mengizinkan Allah meletakkan pondasi yang dalam terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya yang tidak sabar menunggu sampai karya tersebut diselesaikan lebih dahulu dalam kehidupan mereka. Kebanyakan orang ingin sukses secara instan. Coba kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 5-8. "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang." Kedalaman pondasi kita menentukan apakah bangunan yang kita dirikan akan kokoh atau roboh. Bangunan ini menggambarkan kehidupan, rumah tangga, pelayanan, dan semua pekerjaan dalam hidup kita. Apakah yang telah dibangun sebagai pondasi dari rumah tangga, pelayanan, atau kehidupan kita? Di suatu saat ketika setiap kita akan diuji oleh badai-badai kehidupan yang hebat. Banyak rumah roboh pada masa kini. Pelayanan-pelayanan serta hamba-hamba Tuhan yang besar bahkan berguguran. Problemnya hampir selalu sama, yaitu pondasi yang tidak baik. Hari ini kita akan pelajari bagaimana membangun suatu pondasi bagi sebuah perkawinan yang baik. Karena pondasi suatu perkawinan yang rapuh akan sangat berdampak dalam kehidupan anak-anak, di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan kita. Ketika suatu rumah dibangun, pasti rumah itu dibangun dengan tujuan agar tahan seumur hidup, bukan hanya untuk 10 atau 15 tahun. Ini juga berlaku bagi pernikahan dan keluarga kita. Mengapa banyak pernikahan mempunyai problem-problem yang serius? Kesalahannya terletak pada pondasinya. Hal ini berasal dari cara pernikahan itu dimulai, yaitu awal segala sesuatunya. Taat kepada firman Tuhan, ketaatan kepada Kristus harus menjadi pondasi yang utama.
Kemudian apakah Allah ditanya dengan sungguh-sungguh tentang siapa yang patut kita nikahi yang merupakan pasangan pilihannya bagi kita? Ataukah semaunya kita sendiri memilih tanpa melibatkan Tuhan? Apakah Allah diundang untuk memberikan pandangan dalam keputusan yang terpenting dalam hidup kita, atau kita mengabaikannya? Apakah kita menunggu pilihan dan waktu Allah? Apakah kita berlaku bijaksana selama masa pacaran dengan menjaga kekudusan? Satu-satunya cara agar pernikahan menjadi semakin mantap adalah dengan bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara rohani berarti kita harus semakin dan semakin mirip dengan Dia yang menciptakan pernikahan. Tatkala kita menjadi semakin mirip dengan Tuhan, kita akan diubah terus-menerus menjadi seorang pasangan hidup yang semakin didambakan. Yesus Kristus sebagai pribadi yang kokoh adalah pribadi yang bijaksana, sabar, dan lemah lembut. Ia dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan semua buah roh yang lain. Ia tidak mudah tersinggung dan tidak cepat marah, tetapi ia penuh belas kasihan, murah hati, dan panjang sabar, dan suka mengampuni. Ia tidak pernah menaruh dendam atau kebencian. Seberapa miripkah kita dengan sang batu penjuru utama kita? Seseorang yang menjadi pola semua ukuran rohani dan yang menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Demikian pokok bahasan kita hari ini. Kiranya pokok bahasan hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara pemirsa sekalian. Kita akan bertemu kembali dalam penayangan program On Target berikutnya dalam waktu dan jam yang sama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.